Pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2054, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan judul video Konsep Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional. Berbicara tentang pendapatan nasional ini berarti nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara ini akan menghitung apa yang diproduksi dalam satu tahun. Misalnya, menghitung pendapatan yang terhitung dari tanggal 17 Agustus 2019 sampai tanggal 16 Agustus 2020 ini berapa, dan barang yang diproduksi misalnya minyak itu berapa, tekstil itu berapa, dan bahan pangan itu berapa. Semua itu dihitung secara nasional. Sedangkan dalam bentuk jasa yang diproduksi misalnya jasa transportasi, baik itu dari darat, laut, maupun udara, semua itu juga dihitung secara nasional. Dan pendapatan nasional memiliki 6 konsep. Apa sajakah itu? Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Misalnya, di Indonesia kita menghitung produk yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, dan lain-lain yang diproduksi dalam bentuk barang, misalnya elektronik, minyak, dan sebagainya, baik itu yang diproduksi oleh orang Indonesia sendiri maupun orang asing yang buka usaha di Indonesia. Dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Untuk yang kedua, pendapatan nasional bruto atau GNP, Gross National Product. Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Misalnya, seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam. Barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Dengan rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Dan konsep pendapatan nasional yang ketiga adalah produk nasional neto atau NNP, Net National Product. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Dan rumus dari NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu, apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima tanpa melakukan kegiatan apapun. Dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dan rumus dari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Lalu, apakah pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Adapun manfaat dari perhitungan pendapatan nasional antara lain
Yang pertama, kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, kita dapat mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, kita dapat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Ada 3 macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Apa itu pendekatan nilai produksi? Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Dengan rumus Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3. Begitupun seterusnya sampai PN dikali QN, di mana Y adalah pendapatan nasional dan P adalah harga barang dan Q adalah jenis barang. Untuk yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan adalah menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, dengan Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah, R adalah sewa, I adalah bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Dan untuk yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Dengan Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan. Yang kedua, sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela. Yang ketiga adalah infak. Infak ini adalah pemberian untuk kepentingan umum. Yang keempat, zakat. Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab. Yang kelima, usr. Usr adalah bea cukai yang dikenakan kepada eksportir suatu negara-negara Islam yang kemudian jika negara Islam mengekspor ke negara tersebut maka membayar pajak. Yang keenam adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan untuk menjaga keamanan. Yang ketujuh adalah kharaj. Kharaj adalah pajak tanah yang dimiliki oleh umat Islam dan dikelola oleh umat non-muslim. Yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun. Dan yang kesembilan adalah wakaf. Wakaf ini merupakan harta yang diserahkan kepada nadhir untuk dikelola untuk kepentingan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.